وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Mudah-mudahan dengan pembacaan Al-Quran tadi, kita yang mendengar dan yang membaca mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masuki acara yang ketiga, yaitu sambutan dari pimpinan Pondok Pesantren Ar-Rahmaniyah yang akan disampaikan oleh Haji Selamat SAG. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ulun muliakan Kiai Haji Rusmadi Darussani LC, Ketua MUI Kabupaten Barito Utara sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Yasin Muara Tewe, yang pada saatnya nanti beliau akan menyampaikan tausiahnya. Yang saya hormati pimpinan atau pengasuh Pondok Pesantren Ar-Rahmaniyah Ustadz Khairi Rahman beserta seluruh ustadz-ustazah. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak ibu, orang tua, wali santri, dan anak-anakku santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Ar-Rahmaniyah Muara Lahe. Patut kita bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah pada siang hari ini, pada pagi hari dan menjelang siang hari ini, kita dapat hadir di Pondok Pesantren Ar-Rahmaniyah ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, sekaligus haul ketiga Abuya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari. Kemudian salat dan salam mari kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada ahli keluarga, sahabat dan seluruh pengikut setia beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, saudara sekalian dan anak-anakku santriwan santriwati, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, seperti kita sudah share di grup WA ya kepada orang tua wali santri, bahwasanya pada setelah selesai kegiatan ini santri boleh dijemput pulang ya. Nah, boleh dibawa pulang. Kita libur 1 minggu. Nah, kenapa libur ini? Di antaranya karena di antara ustadz-ustadzah ini ada yang mau pulang kampung, sekaligus juga menghadiri haul Abu Yasir Ahmad Fahmi Zamzam yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Yasin Banjarbaru. Nah, jadi sebenarnya yang ustadz yang hadir ini kebanyakan di Putra, tapi supaya tidak jadi tanda tanya dan lain sebagainya, biar semuanya yang putra yang putri kita liburkan. Nah, masa libur ini saya berharap untuk seluruh santri ya, baik yang putra yang putri. Untuk yang putra dulu, pada intinya tolong dijaga akhlaknya selama berada di rumah ya, dibantu orang tuanya, ditaati, jaga sholatnya. Bagus lagi, sangat bagus kalau jaga sholatnya secara berjamaah di masjid tadi langgar.
Jangan sampai nanti memberi kesan santri pondok pesantren Ar-Rahmaniyah orang azan maghrib tapi masih keluyuran misalnya, ya kan? Atau kebut-kebutan, selawar pandak hindai misalnya kan. Nah, jadi mohon ini bisa diperhatikan. Demikian juga untuk yang santri putri pun demikian, jaga sholatnya di rumah. Kemudian semuanya juga ngajinya juga dijaga ya. Artinya jangan sampai satu hari itu tidak ada membaca Al-Qur'annya. Jadi walaupun di rumah apa yang menjadi kegiatan atau amaliyah rutin di pondok ini diupayakan untuk tetap dijalankan. Nah, kemudian untuk Bapak Ibu orang tua wali santri, kami juga menghimbau ya, nanti setelah selesai acara ini kan anak-anaknya boleh dibawa pulang. Jadi saya minta kepada anak-anak sekalian yang akan pulang, tolong dicek kembali barang-barangnya, terutama pakaiannya ya. Mungkin sudah disampaikan oleh ustaz-ustazahnya, jangan sampai karena hujuk hendak bully kan, bujuk tuh hendak bully, pakaiannya yang dijemur di luar dibiarkan, pakaiannya yang direndam mau dicuci ditinggal. Nah, nanti siapa yang akan yang akan mengambilnya atau merapikan kembali atau mencucikannya, kan tidak ada. Jadi harus dipastikan dulu barang-barangnya di kamarnya rapi, jangan sampai ada barang pakaiannya yang masih dijemuran atau masih berendam. Justru kalau ada pakaian-pakaian yang kotor, itu harus kalian bawa pulang biar dicuci di rumah, nanti datang lagi ke pondok kan sudah bersih dan bisa dipakai kembali. Nah, mohon ini bisa menjadi perhatian, ini perlu saya sampaikan. Ini mengingatkan kembali yang disampaikan oleh ustaz-ustazahnya. Nah, kemudian seperti diketahui dalam rangka Hari Santri tahun 2024 kita akan melaksanakan MTQ Santri ya, nanti tanggal 7 sampai 12 Oktober. Kalau tidak salah ada 12 cabang lomba, ada tartil, tilawah, ceramah, cermat atau fahmil Quran, kemudian ada khat atau kaligrafi, ya, ada kegiatan apa lagi itu? Pembacaan syari tilawah atau puitisasi. Nah, itu semua waktu libur ini kesempatan kalian untuk mempelajarinya kembali. Kalau ada yang perlu dihafal, nah, supaya nanti lebih siap lagi untuk menghadapi lomba. Nah, tanggal 22 Oktober ya, tanggal 22 Oktober 2024 ini kan seperti biasa Hari Santri itu upacara dilaksanakan di Muara Teweh. Rencana kita insya Allah yang juara 1, 2, 3, yang juara 1, 2, dan 3 dalam kegiatan lomba itu yang akan kita ikut sertakan ke Muara Teweh nanti ya. Dan tidak menutup kemungkinan untuk hadiahnya nanti kita bagikan setelah kegiatan Hari Santri setelah kegiatan upacara Hari Santri di Muara Teweh. Nah, lebih dari itu juga MTQ Santri ini juga sebagai persiapan kalian mengikuti nantinya bagi yang terpilih ya, kemungkinan nanti akan dibina oleh LPTQ kecamatan untuk menjadi perwakilan Kecamatan Lahe dalam MTQ kabupaten yang kemungkinan dilaksanakan pada akhir Oktober ini. Nah, itu mohon untuk menjadi perhatian kita semua. Nah, kemudian ada beberapa hal juga yang perlu saya sampaikan kepada kita semua di sini, bahwa untuk tahun ini sampai Desember nanti ya mudah-mudahan pembangunan ruang kelas baik yang di Putra maupun yang di Putri, ruang kelas baru ini bisa jadi semuanya terlaksanakan. Kemudian juga MCK di Putri, kemudian jalan di lingkungan pondok Putra dan Putri. Dan untuk kegiatan yang sudah kita laksanakan baru-baru ini adalah kegiatan asesmen nasional baik untuk jenjang wusta maupun jenjang ulia. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, dan mungkin kepada bapak-bapaknya yang masih di belakang ini bisa dipenuhi di panggung ini nanti sebelum kegiatan
kita dimulai. Pak Haji Roni adakah? Nggih, halo Pak Haji. Ya. Iya. Ya mungkin Bapak Ibu itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih, dan mari pada saatnya nanti kita dengarkan bersama-sama tausiah atau ceramah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Rusmadi Darsani LC. Yang insya Allah apa yang akan beliau sampaikan nanti akan banyak manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Slamet SAG atas apa yang beliau sampaikan. Kemudian memasuki acara yang keempat, yaitu tausiah ceramah agama yang akan disampaikan Al-Fadil Kiai Haji Rusmadi Darsani LC. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Satali di muka, satali di sini. Ya, Bapak Ibu kalau ada snacknya di depannya yang sudah ada boleh saja ya sambil dinikmati. Jadi kita kadang menunggu istirahat. Kalau memang rasanya haus, silakan diminum. Snacknya bisa dinikmati. Demikian, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ghafiril dhanbi wa qabilit taub, syadidil iqabidit tawul, la ilaha illa huwa ilaihil masir. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي بلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم المعاد. أما بعد، قال تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Qala ta'ala aidan fi suratin akhar: wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita berusaha berikhtiar bagaimana sekira-kiranya kualitas keimanan serta ketakwaan yang ada di dada kita masing-masing ini saban hari, saban saat, saban waktu itu meningkat. Karena walau bagaimanapun yang namanya iman ini bisa kuat, bisa lemah, bisa tebal, bisa tipis, bisa kokoh, bisa rapuh. Itulah pendapat yang dirajihkan. Pendapat yang dikuatkan,
iman yang ada di hati kita masing-masing ini bisa tebal, bisa tipis, bisa kuat, bisa lemah. Kalau iman kita saat ini kuat-kuatnya, sedang tebal-tebalnya, kokoh-kokohnya, yang seperti itu yang diingini. Ketika pada saat seperti itu malakal maut, malaikat Israel menjemput nyawa, tutup usia, kita meninggal, melihi, tapi dalam kondisi iman kokoh dan kuat, insya Allah husnul khatimah. Tapi yang takut kondisi saat-saat iman kita sedang rapuh, sedang lemah, sedang jelek kualitasnya, bergelimang dengan maksiat siang malam. Dengan kondisi seperti itu, ternyata malaikat Israel tanpa permisi, karena timingnya sudah sampai, orang ini pulang ke rahmatullah. Padahal kondisi imannya sedang rapuh-rapuhnya, jelek-jeleknya, bergelimang dengan maksiat, meninggal dunia, na'udzubillahi min dzalik. Yang model begini, Al-Imam Abdullah Al-Haddad rahimahullah ta'ala wa qaddasa sirrah, orang yang bergelimang dengan maksiat lalu dia meninggal dunia dalam kemaksiatannya itu sangat dikhawatirkan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi sampean kalau ingin mengukur takar, ingin ngecek, tidak usah pakai alat cek yang lain. Ini iman saya pagi hari ini kuat atau jelek, kokoh atau tebal, rapuh atau memang tegar. Lihati, kata ulama, apakah saya ini hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan terakhir ini, apakah ibadah saya meningkat, ketaatan saya terlihat banyak? Kalau itu yang pian lihat di tubuh, di badan pian, dalam minggu-minggu terakhir bulan ini ibadah pian oke, ibadah pian banyak, kemaksiatan dikurangkan, tidak terlihat begitu berarti, ketahuilah, kata ulama, saat ini iman pian, iman ibu dalam keadaan kokoh dan kuat. Tapi siapa dalam hari-hari terakhir ini, minggu-minggu, bulan ini beribadah itu, ya Allah, ya Rabbi, ya Rasulullah, sholat pun kadang-kadang tak dibuat, amal ibadah yang fardu ditinggalkan, pekerjaan maksiat siang malam yang dilakoni, yang digawinya, yang dikerjanya, susah berhenti, ketagihan. Nah, orang yang pada saat ini seperti itu keadaan hal ehwalnya, ketahuilah imannya sedang rapuh, imannya sedang jelek, imannya sedang tipis. Sementara yang kita tahu, yang namanya ajal ini, malakal maut ini, kematian ini bila datang kada bahabar. Bilanya datang, kada peduli pian dalam rumah, di atas kasur, di atas tilam, pian berada di jalanan, pian berada dalam pesawat, pian berada dalam kendaraan, atau berada di mana sahaja, kadang perhatian di kebun menurih, atau justru di rumah sakit, atau di rumah sehat, maksudnya kada garing, di rumah sehat kada garing. Kalau jamnya sampai, harinya sudah tepat datang, maka malakal maut itu tanpa izin permisi mula dicabutnya nyawa pian. Kada kawabe indah, kalau pang yang perhatian berkendaraan masih lagi 5 pal hanya sampai ke lahai sini, malaikat kena lu kare lo sampai akan 5 pal lagi sampai ke rumah, mohon dicabutnya kena 15 menit, tunda sampai akan ke rumah dulu, hanya mati. Kada bisa, mula 5 pal masuk simpang lahai sana, kada tahu remnya kablong, kada tahu juga tajun, lalu jiun. Nah tuh sampai masanya. Kadang-kadang pian ajak aja mendengar orang ini sudah opname, sudah koma, tengah 2 bulan kada sadar, sudah dibacakan Yasin 3 kali. Ini parah mati bujur sudah. Keluarga sudah berkumpul, kada diberikan dokter lagi kemana-mana, disuruh bawa bulik aja sudah,
koma ini karena harapan lagi ujar di TV-nya yang itu nah. Tahu TV dokter tuh merek napakah jadinya tahu suruhnya bulik. Disuruh bawa bulik keluarga jangan tapi jauh lagi. Koma sudah ini tengah 2 bulan kada sadar di opname di rumah sakit di ICU. Bawa bulik imbah 2 hari apa punya cerita ada ustadz datang Kiai Habib diambilkan banyu disambur sidin. Rupanya salawat muntung sidin ini nang hebat. Mujarab punya. Rupanya Habib nang datang nih hafal Quran 30 juz lawan tafsirnya. Dibacakan sidin Fatihah aja. Orang lain baca Fatihah disambur bebanget garing orang. Sebab nang baca Fatihah ini raja bakar ramput juga. Peianya nang menggosip inya juga nang bakar ramput inya juga baca Fatihah sambur ke banyu aqua orang minum tambah garing. Wah parah ini teman-teman. Habib nah hafal Quran tadi orangnya Masya Allah. Kolbunya ini nyambung sama Allah Ta'ala. Nang dibaca sidin Fatihah 4 aja. Aku gin bisa jangan baca itu nang lain. Lain muntungnya pun. Ditiup sidin. Disamburakan lawan nang koma tengah 2 bulan tadi. Harau pian. Hari ketiga bencalak mata sadar. Hari seminggu bangun tolak ke kabun. Bulan dudi kawin bahasa sidinnya kayak apa? Lah ya kalau man padahal sudah dibacakan Yasin 3 kali ini pinanya cakap melihi positif melihi ini mati sekalinya bangun sadar harau kawin bahasa sidin. Ada nang sikungnya ini bertolak belakang. Ini orangnya atletis, olahraga hari-hari, main tenis, main badminton. Pokoknya orang ini bahasa kitanya olahragawan tuh ya. Kalau sudah jogging di stadion Swadaya kan? Nah salah sambat stadion apa? Swakarta. Itu di TV itu ada stadion namanya Swakarya kalau tak salah tuh. Ada pernah juga bang ulun jogging lihat orang bener ya. Nah, jogging ini hari-hari orang lain tuh 3 putaran KO sudah. Sidin 15. Ayo pian lapangan main bola tuh 15 putaran. Pokoknya tidak ada keluhan. Labuh ke Banjar, masuk ke rumah sakit Sari Mulia, cek apa ngarannya? Check up lah. Ya, medical check up. Wah, itulah. Kalau bina salah sambat tawakan check up, medical check up di Banjar mahal bayarnya 30 macam yang dicek nih itemnya normal, gula darah normal, tensi normal, urat asam salah asam urat asam urat normal, kolesterol normal, detak jantung normal, ginjal kada tapi normal juga. Mula mantap manusianya ini. Bila makan sini tuh 3 piring kada lawan rangsangnya terbalik. Pokoknya kada ada keluhan. Kambing guling, sate kambing hantam 20-30 cucuk. Ayo kada hundang galah kurang hundangnya kada ada masalah, kolesterol normal ampun sidin. 30 macam jenis penyakit diperiksa di awak normal di Sari Mulia di Banjar. Mahal bayarnya, bayar 10 juta normal semua. Tahulah kisahnya, imbahnya jogging, imbahnya main badminton, masih pakai baju olahraga, masih bepaluhan, tidak ada masalah semua. Tiba-tiba kepalanya pusing, rabah di situ juga, belum berganti lagi baju olahraganya. Dibawa pakai ambulan mulai lapangan main badminton gitu. Dibawa pakai ambulan ke RSUD. RSUD TW. Kada sampainya masuk lagi ke halaman rumah sakit, pinanya kada bergerak lagi. Ujar Ajrail, aku di muara pintu rumah sakit ini udah aku cabut sudah amang ini. Kada menunggu di bangsal di situnya. Apa kabar? Harapian Jiun ini. Padahal tadi hanya minggu tadi check up, general check up lah, medical check up. Oh,
Normal 30 macam normal. Berarti yang namanya sehat lawan bugar itu tidak ada sangkut pautnya lawan ajal dan umur manusia. Nah, jadi kalau ada sangkutnya biar pian 10 kali normal berataan, bila umur habis mula mati juga. Nah, itulah. Baik. Jadi kita berikhtiar nih supaya iman ini kuat. Di antaranya kalau tubuh ini makanannya bergizi, 4 sehat 5 sempurna, insya Allah fisik jasad kita ini sehat, fisik badan. Nah, sebaliknya bagian tubuh kita bagian dalam ini ada namanya roh. Nah, rohani ini perlu makan juga yang bergizi. Makanannya yang paling hebat adalah bila pian beribadah, dan dari segala ibadah yang paling hebat kasih makan gizi rohani kita ini duduk setengah jam mendengarkan pengajian. Ya ini ceramah kita ini setengah jam lebih sedikit lah, kurang lebih 2 jam lah itu, kurang setengah jam lebih. Ini baik. Yang kedua tentunya di bulan Maulid ini sebagai seorang mukmin mukminah mencoba lagi ingin lebih banyak lagi kita membaca salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya di bulan lain Pak Ustadz, ulun membaca salawat sehari semalaman tuh kawannya 300 kali, alhamdulillah. Tapi seyogianya bila masuk Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seharusnya tancap gas 3 kali lipat. Kalau biasanya hanya 300, mohon di bulan Rabiul Awal tuh sehari semalaman 1000 kali. 3 kali lipat, lebih bang sedikit. Ya Allah. Nah, kenapa jadi 1000? Kenapa jadi 1000? Anak mana 1000? Cara bacanya terserah pian. Habis bersubuh 200, habis berjuhur 200, habis sembahyang asar 200, habis maghrib 200, habis isya 200. 200 kali 5 1000. Gampang aja 200 tuh pian. Dan salawatnya pun kada usah panjang-panjang, kada usah salawat kamilah, beliuran kepanjangan. Allahumma sholli sholatan kamilatan. Wah, bukan panjang 1000, beliuran kepanjang. Asal 1000, ujar abah guru sekumpul, boleh yang paling pendek aja Jasidin. Sallallahu ala Muhammad, kayak itu aja. Sallallahu ala Muhammad, nah satu dah. Kada bersaidina lah, biar Jasidin supaya hitungannya tuh cepat, kada papa aja. Tinggal sayyidinanya kada papa Jasidin. Pendek aja kalau lah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sebentar aja selesai, 6 menit tuntung 200. 2 kali putaran tasbih, habis subuh 200, habis zuhur 200, asar, maghrib, isya, masing-masing 200. 200 kali 5 1000. Kenapa jadi 1000? Ada yang bertanya dalam hati. Kalau mulai Rabiul Awal nih, hari-hari sudah dimulai, nanti terus di bulan lain sepanjang tahun, terus sampai kita mau meninggal dunia. Di dalam kitab Tashilul Maram, Syarah Aqidatul Awam, di situ tercantum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man shalla alayya alfa marratin." Siapa yang bersalawat ke atas aku ya Nabi 1000 kali sehari, lam yamut, kada bisa meninggal dunia orang itu ya Nabi, hatta yubasysyira bil jannah, sehingga inya melihat dulu istana miliknya nang cagar didatangnya di dalam surga. Mun inya melihat, inya perhatan di kabun kah, perhatan di jalan kah, melihat nah mahligai surga yang cagar inya datangi, ampun inya orang tuh parak tuh sudah meninggal. Sehari 2 hari bisa simponnya lagi tuh. Apa amalannya? Saban hari baca salawat kepada Nabi 1000 kali. Dan hadisnya ada dalam kitab itu. Tinggal gugur ma'amalakan. Kecuali inya melihat wadahnya di dalam surga, itu wadahnya dalam surga, inya cagar ampunnya karena yang menjadi pemiliknya. Bila inya melihat, dilihatkan
yubasyara bil jannah, itu tempatnya hanyar inya meninggal dunia. Mun kayak itu Pak Ustaz Taijar, mun hadisnya ada kayak itu, ulun hendak mengamalkan ini aja, ulun kadosa lagi sembahyang. Mun cagar positif juga masuk surga, itu pian tersungsang berpikirnya. Kadosa lagi puasa Ramadan lah. Puasa Ramadan, sholat 5 waktu itu kewajiban, kadosa dipender lagi, jangan tersungsang. Kalau pang hendak mengamalkan sholawat 1000 sehari ini nih, kadosa lagi sembahyang 5 waktu, itu tersalah berpikirnya. Sholat 5 waktu puasa Ramadan itu wajib. Yang kita bincang ini amalan tambahan, amalan yang hukumnya sunnah. Jangan tahu tersungsang, mau gitu ulun aja mengamalkan itu aja sudah. Cagar nang masuk surga, kadosah lagi sholat. Nah ini keliru lah. Nah jadi jangan sampai nang kayak itu keliru, salah. Baik, apa yang ingin disinggung pula kita sudah katakan tadi, ini cagar menjadi orang yang akan cagar masuk surga. Nah, untuk mempertegas siapa-siapa umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang dibocorkan alamat dan tanda-tanda cirinya, layak orang ini tandanya masuk surga, Allah beritahu di antaranya dalam surah Ali Imran ayat 134. Ciri orang yang akan menjadi penghuni surga, ACC, ini tadi kan hadis, nah ini Qur'annya. Di dalam surah Ali Imran ayat 134 itu ada 3 ciri umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada pada diri kita, siapapun laki-laki perempuan, layak menjadi penghuni surga. Baik, kita bongkar aja. Apa ayatnya 3 ciri umat Nabi layak masuk surga. Dan ini firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran. Ciri yang pertama, dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, bunyi ayatnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ciri umat Nabi yang layak masuk surga, berhak masuk surga atas rahmat Allah, orang yang inya itu suka infak, sama ada perhatian duit nyaman atau duit lagi susah, tetap rajin nyumbang. Ujar orang bahasa Indonesia, menjadi orang yang dermawan atau berjiwa sosial, bahasa orang wai ini. Bahasa kita di Banua orang Berito ini, ujar kita di sini, lawan daripada orang dermawan itu apa? Pemalar. Apa itu pemalar? Pengisit. Apa itu pengisit? Kikir. Yang disuruh supaya berjiwa sosial, suka infak, fisarrai, sama ada lagi cair, lagi banyak duit, sumbangannya banyak. Wadarrai, atau dalam keadaan, nah ini perhatian kada tapi berduit juana, nah disesuaikan tapi tetap menyumbang. Tidak ada nang kayak aja lewati, aku kadawai ini, aku susah jua, tetap menyumbang walau dengan kadar sesuai dengan keadaan dia saat itu. Fisarra, inya lapang, nyumbang, infak, sedekah. Wadarra, dalam keadaannya gin susah juana, inya gin kada tapi cair juana, tapi dengan sesuai dengan apa yang ada dia punya, tetap dia mau nyumbang. Ciri orang nang beriman, laki-laki perempuan, umat Rasulullah yang layak berhak masuk surga, ciri pertama, orangnya dermawan, orangnya tidak kikir, orangnya tidak pengisit. Berarti menurut ayat Al-Quran surah Ali Imran ini, orang yang pengisit lawan daripada orang dermawan. Orang pengisit ini positif kada masuk surga. Ulun bertanya lagi nah hadirna, siapa nang pengisit? Angkat tangan bang. Oh berarti dermawan semuaan ini. Alhamdulillah. Ulun ulang, siapa nang pengisit? Angkat tangan bang. Kadadalah, sepakatlah. Ini kelas ini lagi dibangun ngolah. Ini kelas ini hendak dibangun nih. Sumbangkan uang terbaik Anda supaya menjadi amal jariah. Kadakawa menyumbang 1 juta, 3 juta. Itu salah terpaling enggak? Maksudnya lebih banyak lebih baik, kayak itu maksudnya tuh.
Kadang mah antar anak aja ke pesantren Rahmaniyah nih, Pak Ustadz, ulun antar anak ulun nih Pak Ustadz, ulun anaknya 8, ini sudah ulun tolong pian terima anak ulunnya terserah pian aja, pian anak pian didik habis tiupi di bimbunannya sambur pakai banyu aqua. Ulun sarahakan anak ulun nih Pak Ustadz Jar, ini kepian dunia akhirat jadi anak pian ka salajur, ulun banyak juga bisa anak labihan. Pokoknya terserah pian bila nya nakal ulun sarahkan bulat-bulat pian hendak tempeleng ka kapek ka tinjak ka sipak. Imah mendaftarnya itu pian haro 6 tahun kada pernah datang lagi mama abahnya itu. Mula betimbai bujur, rajin mula anak mendidik kada mau. Disuruh menyumbang kada heran-heran, belai aku aja. Hah? Belai aja. Nah iya. Terserah aja pian pokoknya pian tiupakan mudah alim kayak pian selamat dunia akhirat. Bila pian hendak lagi ada anak ulun 3 lagi pian. Di mana tuh Pak Ustadz? Lain di Rahmaniyah nih Bang, di lain pesantren lah. Lain lamun di sini baik-baik beratan. Tahu munnya bulik kena. Mun di sini pasti baik beratannya pasti baik. Nah jadi berataan tadi pinanya ulun suruh angkat tangan nang pengisit, kadada lalu nama angkat tangan berarti positif ini dermawan semuanya, amin ya robbal alamin. Baik kita doakan nang dermawan na banyak menyumbang ke pesantren sini, ke masjid di kampung, mudahan nang dermawan ini panjang umur, amin. Mudahan tambah rezeki yang halal banyak, amin. Dan kita doakan siapa nang hidupnya pengisit mudahan lakas mati. Nyari. Nah tuh takkan doa santri biar nang pengisit hati-hati lah. Takkan doa nyaring amin amin jatuh lakas mati. Nah ya kah itu lah. Baik, jadi sudah clear. Ciri yang pertama umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam layak masuk surga menurut Al-Quran surah Ali Imran, dermawan. Lawan dari dermawan pengisit. Ciri yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Ciri umat Nabi layak masuk surga kada panyarikan, tidak pemarah. Ini dikit-dikit marah, penyarikan. Di rumah marah-marah, di jalan marah-marah, di kantor sekolah marah-marah, ketemu temannya marah-marah, banyak itu. Situ marah-marah. Orang yang penyarikan ini orang kada rajin. Semua orang ada nang rajin bakawan lawan orang penyarikan. Apalagi berumah tangga. Nah hadir di sini nih, 2 laki bini, nang laki penyarikan, kesian nang bini, aduh, bemamai nang laki. Nang laki ini minta surungi pagi ulahkan pang kopi susu. Oh manyajar ulahkan pang kopi susu. Ulah ya mamanya. Sakanya pas keluar tuh bercangkir menggiatar segala macam. Nang laki penyarikan bang. Kopi susu panas pulang banyunya. Pas mandak. Kenapakah pagi hari itu lalu gugur cangkir itu? Maka keramik lantainya ini pulang. Lalu pecah. Kopi susunya tahambur, cangkirnya pecah. Berdiri nang laki penyarikan tadi menceleng matanya. Di mana anak mata? Di dengkul kah? Dasar kada berutak. Nah nang bini kesian tak kerucut nang bini. Nah, coba nang laki kada penyarikan. Nang bini pulang oke orangnya. Sama mau nyurung kopi susu jua, panas jua, menggetar. Lalu kelapasan jua, gugur tahambur jua, pecah jua cangkir piringnya. Hujan nang laki kada penyarikan. Ada apa sayang? Ini pinanya hanya kawin jua banglah gitu. Ada apa sayang? Hujan nang bini, anu kanda ulun gugup melihat pian. Pian ini bercahaya benar bah.
ulun gugup pian ni berwibawa benar. Berwibawa gugup bininya ya kalau kelapasan kopi susu gugur ke keramik ke lantai pecah cangkirnya. Ujan nang bini minta maaf minta ampun minta maaf kalau dia pian kada apa-apa jana laki. Dasarnya cangkir piring tuh ngarannya gin pecah belah sesuai jalamunnya pecah. Oh iya. Mengeluarkannya di dompet duit nah habang 5 lambar. Nah jana laki kenang bini na menggatar tadi nukau pulang jadi. Nukau senang benar nang bini dapat laki nang ada penyarikan ngelah. Takana nasib tadi laki nang penyarikan tuh mula dimamainya hari-hari. Atau sebaliknya nang bini penyarikan penyangitan nang laki orangnya slow. Bila salah sedikit bemamai nang bini. Dimamainya laki dimamai. Nang laki, kesian nang laki. Pagi tadi be-make up sudah jam 6 acara nih karena jam 7 sudah datangan. Pagi itu imba bersubuh be-make up nang bini itu berjilbab jana laki. Hendak kemana mamanya? Kada tahu kah Hajar? Hari ini undangan di Rahmaniyah. Tahu? Orang tua santri. Kada dihati-hakan kah? Jana laki kada ya aku betakun mana lah ya. Di mama. Nah laki. Kesian nah laki takurusut. Ini suami-suami takut istri. Ada sinetronnya loh. Dimamainya lagi. Kalau seorang perempuan itu sudah menikah jadi istri, pintu surga, anak kunci surga bagi seorang istri itu suami, bukan ayah kandungmu lagi. Ingatakan seumur hidup nih. Perempuan nih bila belum menikah itu kunci surganya masih di kuitannya. Bila hari akad nikah lalu jar laki pian itu aku terima nikahnya Siti Ro coba situ dengan mahar 1 juta tunai aku terima nikahnya Siti Ro PA itu misal apa saksi sah Al-Fatihah. Nah tuh mulai detik itu kunci surga ba'alih bagi perempuan yang nikah tadi, pintu kunci surganya di tangan suami. Jadi pian tuh laki pian tuh kayak apa kah? Orangnya slow kah? Orangnya kada tapi bungas kah? Orangnya letoy kah? Gemoy kah? Pokoknya itu surga tuh di situ anaknya. Habis saya sudah. Surga pian itu ingatakan di laki pian. Nah, itu ingatin itu. Bagi suami yang sudah menikah apa? Itu tetap aja kunci surga di kuitannya masing-masing, bukan kemana-mana. Jadi anak lakian nih kayak ulun, mama abah ulun tuh biar ulun sudah kawin anakan nih, tetap aja pintu kunci surga di kuitan ulun, bakti ulun ini ke kuitan. Nah itu baktinya kayak itu. Istri kita lawan kita kayak itu. Bila hendak memberi kuitan kita nang lakian nih mau ongkosi kuitan bepadah kada jadi kewajiban cuma bagus saya bepadah. Wajib kah jua memberi mertua bila memberi kuitan kandung, memberi jua ke bintuha kada wajib mun hendak hanya sunat sahaja. Kada wajib. Kuitan nang laki kita. Kayak itu dari segi hukum hakam fikihnya. Nah jadi jangan penyarikan. Bila penyarikan kada ada yang rajin, manusia siapa aja kada rajin sudah kita kisahi panjang tadi. Sampai kucing kada rajin lawan orang penyarikan ini. Kucing duduk di muara lawang tuh inya menyangit-nyangit, sepaknya kucing itu tang sepak. Tekipai kucing, dia kucing salah apa aku? Sekalinya tiwas duduk di situ aja. Nah, tuh lah. Kucing di sepaknya, mula aja kucing mau apa orang penyarikan acil ini. Belai aku melihat muhanya. Kucing tuh ada rajin tuh orang penyarikan. Apalagi manusia nambah akal kada ada orang rajin yang penyarikan. Positif menurut Al-Quran nih orang yang penyarikan bilanya kada ampih orang itu kada cagar masuk surga. Nah jadi siapa yang telanjur penyarikan mulai pagi hari ini volumenya dikurangi penyarikannya. 7 hari dalam seminggu tuh paling kada
6 hari barang kada penyarikan sehari mahamuk. Itulah. Namun kawan jangan lalu-lalu. Ini kada 6 hari mahamuk sehari je pina damai. Nah, itu dimamainya lagi lah. Gitu. Nya hati-hati ini pian orang wah ini bah-HP beratan karena nang bini ini main HP, TikTok, apalagi Facebook, itulah. Hah? Ya, Pais kah? Facebook. Insta, WhatsApp, WA grup banyak. Nang bini ini main HP mulai siang tadi main HP maka malam Jumat tak pulang. Sampai ke malam Mbak Isa main HP. Sampai malam ke kamar beberapa ditilam. Sakanya nang laki main HP juga sih, nang laki main HP. Nang laki seperti main HP picik-picik. Sampai hari jam 11:30 habang mata berdua. Baterai low bat. Nah, cucuk lagi ke dinding, tak ces sambil main. Nah, itunya. Nah, seharusnya bila malam Jumat tuh paham-paham lah. Gitu. Nang laki malam Jumat mula kada bah-HP, tunggu galing melenter, galing. Nang bini pura-pura micik HP. Nah, HP masuk ke lambu ini, kada di ruang tamu aja. Mahawar tahun 2023 KUA Kecamatan TW Tengah, Pengadilan Agama laporan penyebab perceraian paling banyak di Barito Utara TW Tengah dengan sebab HP. Ini pangnya WA salah kirim, fotonya ada, foto profilnya ada. Akhirnya kenalan dong, maaf salah kirim. Foto kamu yang mana ini ya? Oh iya. Lalu janjian ketemuan ya di kafe Tal. Biasa yang hadap sungai. Spotnya kan bagus itu tuh. Akhirnya ketemuan. Padahal yang terdapat tadi itu inya sudah berlaki. Timbul berpacaran lawan amang ini. Nah. Akhirnya ini jatuh hati. Nah lakinya ditinggalkannya, perceraian. Pengadilan agama memutuskan cerai. Kenapa penyebab cerai? Sudah tidak ada kecocokan lagi. Memang kada dicocok. Bubar itu kan lah. Itu jatuh bulik-bulik. HP merusak sampai ke batu semua. Jadi hati-hati. HP ini semacam pisau bermata dua. Kalau pandai menggunakan jadi pahala. Kalau tak pandai menggunakan malah jadi dosa. Hati-hati. Ciri yang ketiga, penyarikan sudah tadi. Jangan penyarikan. Yang terakhir, wal'afina 'anin nas. Ciri penghuni surga nomor 3 umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ini mudah memaafkan salah orang lain. Orangnya pemaaf. Bila kita ada salah lawan orang lalu kita datang minta maaf, itu biasa aja. Kita punya salah datang minta maaf, berjiwa besar mau minta maaf nih, itu biasa aja. Yang hebat orang lain ini banyak punya salah sama kita, tapi kita sangat mudah memaafkan salah orang lain. Ini yang luar biasa. Nah jadi kayak apa kita nih? Karena kita manusia biasa nih selalu saja punya salah. Yang paling parah nih bila salah kita nih kepada sesama manusia. Waktu di dunia nih apakah bila hak orang lain, punya orang lain, tersalah sama orang lain, sesama hamba makhluk Allah Ta'ala. Bila kita kada minta maaf, minta halal, minta ridho, bermasalah di dunia, kada bermaafan dibawa sampai mati, di akhirat kena akan dibincang masalahnya di sidang. Termasuk nih andai ada dua orang lakian binian, lalu karena dijodohkan kalau lo kawin menikah, sakali imbah nikah rupanya kada membaikan, bakalahi siang malam dua laki bini ini, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan kada kawal lagi ditahan, akhirnya cerai. Tapi hari-hari bakalahi.
Nangaran Bekalahi ini saya iko menyumpah, ini balas sumpah. Nang laki-laki penyanyitan di kapeknya nang bininya. Ibah di kapek nang bini mahamput pakai mangkok pulang lawan piring, pulang tarbak. Hari-hari 4 bulan cerai. Imbahnya cerai di pengadilan agama karena saking marahnya, emosi meluap, kada sempat berelaan di pengadilan, bertolak belakang, bersalaman dengan anak lagi, sudah bubar cerai, sudah jadi diketok oleh hakim. Padahal 4 bulan menjalani rumah tangga Bekalahian tadi. Setelah beberapa masa, buat contoh, yang ini kawin lagi dapat jodoh di lain, yang ini kawin lagi dapat jodoh di lain. Ternyata bagus ja. Contoh nih bagus ja. Sampai ke akhir hayat lawan pasangan, ini dapat anak zuriat juga bagus, yang ini dapat anak masih bagus ja. Yang ingin ulun bincang, nanti di akhirat 2 orang pasangan yang sempat kawin nikah 4 bulan Bekalahi ini, kalau waktu di pengadilan agama cerai itu kada sempat berelaan, beampunan, di akhirat itu akan disidang. Kalau pang karena kesesarikan, muar aku sudah, pedahnya kulit muanya gini kada rajin. Cerai kalau kawin memasingan nih jodoh kada ada masalah. Tapi nangnya Bekalahi 4 bulan siang malam itu nah, nang inya mengapek bininya, nang bininya mahamput piring itu, nang menyumpah lagi itu. Sakit hati pasangan, balasnya pulang sumpahinya. Itu di akhirat akan berhitung. Siapa nang terbanyak bermasalah, amal soleh walaupun inya soleh solehah, di masa tahun berikutnya sampai akhir hayat, bisa jadi dosanya selama 4 bulan inya Bekalahi itu, amal solehnya ini kadang menutup hak nang dibariakannya pahalanya kepada pasangan nang inya bercerai di dunia, karena kada sempat minta maaf waktu bubar, waktu bercerai kada berelaan. Kenapa? Karena marah sangat, karena emosi sungguh-sungguh, tersinggung, sakit hati. Aku kada padu aja, kada nak berelaan. Di akhirat kena aja. Ini di akhirat cagar disidang, dibincang hak dan kewajiban. Kecuali sempat berelaan. Ketika sudah bubar walaupun emosi, kita sudah habis jua, kada perlu diperpanjang. Aku bila ada salah, kita 4 bulan dari keluarga, Bekalahi siang malam. Bila ada salah aku minta maaf, jangan bini sama jua, sudah kada ada lagi kita jodoh, bubar, berelaan, kada usah lagi apa-apa. Namun sempat berelaan, alhamdulillah. Tapi kalau bubar gitu aja kada sempat bermaafan, di akhirat bermasalah. Pahala pian hidup berumah tangga sampai 50 tahun, tahajud tiap malam, baca Quran, baca ibadah, sembahyang ke masjid 5 waktu, itu bisa kada cukup pahalanya nang cagar pian bariakan ke pasangan pian yang pian Bekalahi itu. Jadi ini ada nang orang mengira nang 3 bulan menikah Bekalahi itu sudah ya dah, padahal kada sempat berelaan, bermaafan. Nah ini bahaya. Mumpung andai kata ada yang terjadi ini, orangnya belum matian, cerai bahari Bekalahi, datangi biar sudah tuhaan. Wah ini kejadian tuh sudah 25 tahun yang lalu, datangi bahari kita sempat kolok. Nah jadi mun ada salah-salah bahari, sudah bang salawi tahun kita nih pisahan, ulun datang bekurinah nih dengar ceramah tuan guru, mun kada sempat berelaan, minta halal minta ridho, beperkara kena di akhirat, kada cukup amal soleh nang cagar dibawa, bepadah aja, bekalah aja. Nah kita pulang bila orang nang datang ke kita walafina aninas aja. Sebelum ikan minta maaf, memang aku maapakan juga sudah. Aku hendak mengamalkan perintah Al-Quran. Walafina aninas, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Termasuk kasus nang ulun kesahi tadi kayak itu. Atau hal ehwal apakah? Jangan sampai dimana. Termasuk nang kita berhati-hati. Sebutin juga ini benda, bila wayah ini banyak orang rajin berhutang, tapi niatan di hati kada hendak bayar. Ini nang maulah bangkrut pian pahala di akhirat. Jadi hutang sekecil apapun, orangnya masih hidup, duit bayangan ada, datangi, lunasi, minta halal minta ridho. Walau itu cuma 100.000, walau 200.000, walau 500.000, walau 1 juta, duitnya ada aja, datangi, mumpung belum mati. Karena bila hutang kita nang 500.000 itu dibawa ke mati, kada sempat minta ridho, pian wayah hidup di dunia mati, padahal pian rajin tahajud, baca Quran, baca sholawat, berzikir, amal ibadah siang malam,
dengan pian tadi ada satu kesalahan ini diambil karena pahala pian yang 50 tahun mbak amalnya itu nah. Gara-gara salah pian itu. Bisa kada lunas, maka di dalam hadis itu dia pernah menzolim kamu, ini perkaranya. Silahkan minta keadilan, baik. Pahalanya semuanya aku minta. Ajarnya itu di hadapan Tuhan. Dikasihlah seluruh pahala beribadah 50 tahun. Sudah cukup aja Tuhan? Belum. Adakah lagi? Habis. Bennya habis, dosaku ini pikulakan kayaknya. Nah itunya pian. Maka dosa kita masing-masing ini hari-hari pasti bertambah. Kita nih mulai bangun guring nah sampai malam kena pukul 9:30 jam 10 guring. Saban hari kita nih dosa ini bertambah. Dosa ini dua macam, ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Hari-hari kita ini dosa bertambah. Buktinya mana? Ini nah mulai pagi hari ini tadinya nah. Bangun pagi tadi jam 4 subuh sampai ini pagi ini nah mungkin pukul 9:30 10. Ulun takuni nah hadir berataan siapa saja nah. Siapa nah mulai bangun pagi pukul 4 tadi sampai pukul 9 pagi ini nang kada menggawi dosa sebiji pun angkat tangan. Apalagi sampai sore. Ini sampai jam 9 nya nah. Mulai pagi tadi jam 4 bangun sampai pukul 9 nih. Siapa nang meyakini dirinya kada menggawi dosa walau sebiji pun angkat tangan. Nah, kada wani kalau? Kada wani lah. Kenapa? Ulun gin kada wani juga angkat tangan. Kenapa Pak Ustaz? Karena dosanya ada yang kita tidak sengaja. Padahal ini dosa kita kada mengerti, kada sengaja. Dosa juga dicatat malaikat rakib atid juga. Nah, berarti berapa umur kita sampai pagi ini? Saban hari menambahi dosa. Bisa sebiji, 5 biji, 10 biji, 100 biji sehari. Seharinya nih. Mulai bangun guring subuh jam 4 sampai malam mungkin pukul 10 guring. Bisa sehari itu 10, bisa 100, bisa lebih. Buktinya tadi kada ada nang wani seharian aku hari ini nah. Mulai bangun subuh sampai malam guring pukul 10 malam, aku nih positif. Kada ada lalu-lalu menggawi dosa. Kada ada nang waninya kita angkat tangan. Jangankan sampai malam. Nih sampai jam 9 pagi ini nah. Ulun pun kada wani angkat tangan. Karena banyaknya dosa yang kita tidak sengaja. Nah, oleh dasar itu maka berikhtiarlah supaya apapun sahaja yang sekira-kira dosa kita diampuni, termasuk hadir majelis taklim seperti ini, kita berkumpul, waktu datang kita bersalaman. Nabi bersabda, tidaklah berjumpa dua orang yang beragama Islam pastinya bertamu lalunya bersalaman sebelum tangannya tak lapas itu kedua-duanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersalaman kalau datang tadi kepadaan lah. Nah, amin. Mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Berkumpul di majelis ilmu ini nah, dudukan pahalanya duduk ini hanya sesaat di majelis ilmu ini menambah pahala kaya pian sembahyang 1000 rakaat sembahyang sunat. Padahal kita santai. Jadi kalau kada tapi uyuh kada, aqua di hadapan, teh kotak ada, wadai ada, bahkan sebagian sudah habis wadainya tuh nah. Itu pinanya tuh ada pang lagi tuh nah, setengah cangkir aqua. Habis sudah. Kalau sembahyang 1000 rakaat, siapa yang sanggup? Angkat tangan. Sembahyang 1000 rakaat, siapa angkat tangan? Bah, jangankan Pak Ustaz 1000 rakaat. 23 rakaat tarawih aja hendak bahancap. Di mana masjid lawan musola nang imam tarawihnya laju, situ nang laris manis, hibak jemaahnya sampai ke teras. Di mana jar? Di mana langgar imamnya tarawih nang laju, payu panar langgarnya itu hibak. Tapi bilanya ada masjid imamnya tuh sudah tua, imamnya galai pulang lambat, tuh sidin pulang asma, batuk pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Tarawih ini isuk jangan aku ampih sebenarnya beda. Biar kampung sebelah biar RT sebelah asal ekspres. Itu laris. Itu cuma 23 rakaat pun kita sudah kesusahan ingin cepat-cepat selesai sembahyang tarawih. Bahkan kita kadang mencari adakah tarawih nang kurang pada 11, di mana ada 11. Jika ada tarawih 3 rakaat ya ampian. Jika ada nang 4, 3 kalah ampian.
hibak kira-kira tuh lah masih langgar di situ tak? Itu kenyataan. Nah, dalam sebuah hadis duduk ini sesaat di majelis ilmu ini pahalanya meimbangi kayak pian sembahyang 1000 rakaat. Mudah-mudahan kita dapat pahala itu di pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, 3 ciri itu Allah katakan, firmankan dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran. Yang pertama tadi pemurah, dermawan. Nomor 2 jangan pemarah. Yang ketiga mudah memaafkan kesalahan orang lain. Siapa 3 ciri ini ada sesuai dengan apa yang termaktub dalam surah Ali Imran ini, maka orang itu layak, sekali lagi orangnya layak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kategori orang ini masuk kedudukannya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu kata Allah ta'ala untuk menggapai keampunan Tuhanmu, wa jannah, dan surga. Surga itu kayak apa? Arduhas samawati wal ard, luasnya seperti langit dan bumi. Dikasih untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, surga itu disiapkan, diperuntukkan bagi hamba-hamba kami yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lah. 3 macam tadi itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang ulun sampaikan dalam majelis mulia di pagi hari ini. Mudah ada manfaatnya, barokahnya, dan sedikit banyaknya kita bisa mengambil garis besarnya dan kita amalkan. Utamanya yang nomor 1 tadi, menjadi orang yang dermawan. Karena ulun tanya tadi apakah ada sini nang pengisit, semua kada dalam angkat tangan positif, semuanya orang yang dermawan, sehingga kelas yang akan dibangun di sini cepat selesai karena kita beramah-ramah, gotong royong, semuanya ikut menyumbang walaupun hanya sedikit. Itu sangat dihargai oleh panitia. Demikian yang beliau sampaikan. Terima kasih atas kesempatan dan juga jazakallahu khairul jaza. Yang pertama kepada Ketua Yayasan Bakumpai kepada Pak Haji Selamat, dan juga yang ulun muliakan dan ulun hormati pimpinan Pondok Pesantren Rahmaniyah Ustadz Khaidir Rahman. Semoga Allah Ta'ala beri kesehatan, keafiatan, panjang umur, dan banyak lagi kasih manfaat untuk umat, secara khusus untuk warga Muara Lahai ini, sehingga pesantren beliau semakin berkembang, santrinya semakin banyak, dan yang lulus-lulus nanti menjadi pelopor-pelopor ulama-ulama yang handal, yang siap terjun di masyarakat, sama ada yang putra atau yang putri. Yang putri menjadi santri ustazah yang solehah, dan menjadi istri pada akhirnya yang solehah, dan menjadi banyak kiprah-kiprah berumah tangga, sehingga rumah tangga menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih kepada pian berataan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji Rusmadi Darsani LC atas apa tausiah yang beliau sampaikan tadi. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dan mengambil pelajaran, serta kita dapat mengamalkan dari apa yang beliau sampaikan tadi. Kemudian masuki acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan tahlil dan doa yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustadz Khaidir Rahman. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila kafatil anbiya wal mursalin. Wa ila arwah jamil mu'minin wal minat wal muslimin wal muslimat. Khususan ila arwah syekhina Syekh Maqami Zamzam An-Nadwi Al-Maliki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل ذكر لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم
Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil aliyyil azim. Ya Allah, 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 ya Allah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. بسر النبي وآل النبي وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al wa ausin wa ahdi wa ballik wa taqabbal thawaba ma qara'na wa ma amilna min anwa khairat bifadlika ila ruhil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sairil anbiya mursalin wa likullin wa sahaba wal qarabah wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Aimatil mujtahidin wa kulli fiddin wal ulama amilin wal fuqaha muhaddisin wa qarafasirin wa sadati sufiyatil muhaqqiqin wa awliya'il kauni ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Masyayikhina muallimina wa dzil huquqi alaina ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat khususan ila ruhi syekhina Syekh Ahmad bin Zamzam An-Nadwi Al-Maliki bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana nama madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kemudian memasuki acara yang selanjutnya yaitu penutup, yaitu istirahat. Untuk istirahat dipersilahkan untuk menyicipi makanan yang sudah ada. Harap belum bubar, istirahat sebelum. Setelah ditutup baru kita bubar.